Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materinya mengenai latihan soal akhir bab untuk mata pelajaran kimia mengenai bab perhitungan kimia ya, bab yang pertama. Oke, tidak perlu basa-basi ya. Seperti halnya kreator-kreator yang lain terlalu banyak basa-basi. Langsung aja nomor 1, sejumlah larutan yang mengandung 2 gram natrium klorida direaksikan dengan larutan yang mengandung 0,17 gram perak nitrat hingga terjadi reaksi berikut seperti ini. Kemudian massa endapan AgCl yang dihasilkan adalah, nah ini kalau dilihat dari diidentifikasi dari soalnya, ini mesti permasalahan tentang reaksi pembatas. Kita langsung saja tulis reaksinya. Perak nitrat AgNO3 ditambah NaCl jadi perak klorida ditambah NaNO3. Kalau kita menulis sebuah reaksi kimia itu semestinya kita sembari mengingat ya. Jadi belajar mengingat senyawanya apa, tata namanya, penyebutan namanya seperti apa. Karena apa, itu nanti akan berguna sampai dengan kalian besok kelas 3. Kan mesti berhadapan seperti ini juga. Oke, langkah yang pertama kita setarakan terlebih dahulu. Kita lihat unsur masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ag di sini 1, 1. Cl di sini 1, di sini 1. Natrium kiri 1, kanan 1. Nah, ion nitratnya NO3-nya kiri 1, NO3 di kanan 1. Berarti reaksi ini adalah sudah setara. Pertama, kita tulis saja seperti halnya kemarin yang sudah dicontohkan dalam bagian sebelumnya. Kita tulis saja mula-mula reaksi, kemudian sisa. Nah, di situ dari yang diketahui kita bisa menghitung masing-masing mol natrium klorida dan mol perak nitratnya. Mol NaCl, Cl sama dengan gram per mr ya. Gram natrium kloridanya adalah 2 gram dibagi dengan mr NaCl-nya. Mr NaCl itu sama dengan Na-nya 23 ditambah 35,5 sama dengan 48 ya. 58,5. Dan ini tinggal dimasukkan 58,5. Hasilnya 2 dibagi 58,5 adalah 0,03. Kemudian kita hitung untuk mol satunya lagi, yaitu mol AgNO3 atau perak nitrat. Mol AgNO3 sama dengan gram per mr sama dengan gramnya 0,17 dibagi dengan, kita hitung mr AgNO3. Ag-nya 108 ditambah N-nya 14 ditambah O-nya 3 kali 16. Jadi ARO itu 16 karena ada 3 dikalikan 3 dulu. Berarti 108 ditambah 14 ditambah 48. Sama dengan kita jumlahkan 8 tambah 8, 16 tambah 4, 0, nyimpen 1. Berapa nih? 48 108 nyimpen 1 ya. 108 ditambah 14 ditambah 3 kali 16 itu kan 48. 4 tambah 1 5 tambah 1 6. 160 ya. Pak Jul kok malah jadi ragu. 108 ditambah NO3 Ag 108 tambah 14 tambah 8. Oh, 170 ya. Makanya feeling saya kok agak ragu.
170 ya. 170. Nah, ini tinggal dibagi aja. 170 sama dengan 0,0 berapa tuh? 0,001. Nah, ini mol, ini mol. Nah, kita tinggal masukkan aja perak nitratnya 0,001, di sini 0,03. Nah, kita tinggal tentukan reaksi pembatasnya. Kita lihat masing-masing koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 1. Jadi 0,001 dibagi 1 tetap ya. Natrium klorida 0,03 dibagi koefisiennya 1 tetap ya juga 0,03. Nah, kita lihat yang paling kecil. Yang paling kecil itu tentunya adalah perak nitrat atau AgNO3. Berarti dialah yang habis bereaksi. Jadi dialah yang sebagai pereaksi pembatasnya. Berarti di sini kita bisa tulis 0,001, kemudian di sini 0,001. Nah, ingat untuk menulis yang di bagian sisa yang sebelah kanan itu kita mengikuti perbandingan mol yang pada kolom yang reaksi ini. Jadi karena ini kan koefisiennya 1, 1, 1, 1 sudah setara. Berarti kalau di sini 0,001 berarti AgCl-nya juga 0,001. Ini juga 0,001. Seperti itu. Jadi yang bersisa hanya natrium kloridanya, yaitu sebanyak 0,03. 3 dipinjam belakangnya masih 2 ya. 10 kurangi 1, 9. 0,029 mol. Namun yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan adalah massa endapan AgCl. Berarti ini ada AgCl-nya kan 0,01 mol. Berarti kita tinggal cari dari rumusan mol sama dengan gram per mr, maka kita bisa hitung G gram atau massa AgCl itu sama dengan mol dikalikan mr. Molnya jelas 0,01 dikalikan mr. Mr-nya adalah mr AgCl. Jadi kita bisa hitung mr AgCl sama dengan 108 ditambah 35,5 sama dengan 143,5. Ini tinggal dikalikan 143,5. Berarti hasilnya adalah tentu sama saja 0,1435 gram. Nah, inilah jawabannya 143. 0,143 maksud saya 0,143 gram. Ada ya jawabannya. Oke, kita lanjut jawaban nomor 2. Larutan asam oksalat H2C2O4 0,05 molar sebanyak 100 ml direaksikan dengan 100 ml larutan kalsium klorida 0,10 molar dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kita bisa tuliskan rumusan reaksinya. H2C2O4 direaksikan dengan kalsium klorida akan menghasilkan kalsium oksalat ditambah 2HCl. Seperti biasa, setarakan dulu. Di sini hanya 2, kanan 2, C-nya 2, C-nya 2, O-nya 4, O-nya 4, Ca-nya 1, Ca-nya 1, Cl2, Cl-nya di sini juga 2. Berarti ini sudah setara. Oke, kita lakukan sama persis seperti yang nomor 1. Jadi di sini mula-mula, reaksi, kemudian sisa. Nah, kita bisa hitung masing-masing mengenai molnya ya. Mol bisa dihitung dengan mol sama dengan molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Maka mol itu sama saja molaritas dikali volume. Kita bisa hitung mol yang diketahui, mol H2C2O4 sama dengan molaritasnya 0,05 molar dikalikan 100 sama dengan 5 milimol. Kemudian mol kalsium kloridanya CaCl2 sama dengan 0,1 dikalikan 100 mili berarti 10 milimol. Nah, ini adalah kondisi mula-mula. Kita tulis saja ke dalam tabel ini
Berarti di sini 5 milimol, di sini 10 milimol. Nah, seperti biasa kita bagi dengan koefisiennya. Koefisiennya 1, 5 bagi 1 tetap 5. Ini koefisiennya 1, 10 bagi 1 tetap 10. Jadi karena yang paling kecil adalah asam oksalat, berarti asam oksalatlah yang sebagai reaksi pembatasnya. Berarti dia yang habis. Berarti reaksinya juga 5 milimol. Di sini juga 5. Kalsium oksalatnya 5. HCl-nya juga 5. Jadi berulang kali saya ingatkan bahwa untuk yang sebelah kanan di bagian sisanya atau yang terbentuk atau produk yang terbentuk itu mol-molnya mengikuti koefisien yang sebelah sini. Ya. Seperti itu. Jadi yang tersisa adalah kalsium klorida sebanyak 5 milimol. Ini semuanya satuannya milimol. Seperti itu. Oke, kita coba lihat pertanyaannya seperti apa. Kita lihat ya pertanyaannya seperti apa. Berdasarkan reaksi tersebut, zat yang tersisa adalah, nah, zat yang tersisa itu mestinya yang sebelah kiri. Berarti kalsium klorida berapa, di situ yang ditanyakan bukan dalam bentuk milimol ya. Milimol. Nah, dalam mol berarti tinggal dibalikkan lagi aja. Berarti molaritas sisa kalsium klorida 2 kali ya, CaCl2 sama dengan mol dibagi volume sama dengan 5 milimol dibagi tadi volumenya berapa tuh? 100 ml sama dengan 0,05 molar. Seperti itu. 0,05 molar. Nah, seperti ini. Ada ya di situ ya. Kalau H2C2O4 sisa ngawur itu. Karena kenyataannya asam oksalatnya itu habis bereaksi. Berarti A jelas bukan. Yang sisa adalah kalsium kloridanya. CaCl2 dengan konsentrasi 0,05 molar. Gitu ya, ada jawabannya. Kemudian kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Larutan natrium hidroksida sebanyak 100 ml, konsentrasi 0,1 molar. Direaksikan dengan HCl 0,2 molar dengan 100 ml reaksinya. Nomor 3, NaOH natrium hidroksida direaksikan dengan HCl. Ini yang umum sekali ya, NaCl ditambah H2O. Ini namanya reaksi penetralan atau reaksi penggaraman ya. Karena ini basa, ini asam, hasilnya adalah garam ditambah air. Diingat-ingat, asam ditambah dengan basa itu akan menghasilkan garam ditambah air. Itu udah rumus pasti. Seperti itu. Nama reaksinya adalah reaksi penetralan boleh, reaksi penggaraman boleh. Karena apa? Karena yang dihasilkan adalah garam. Oke. Sama seperti yang tadi, mol. Mula-mula reaksi sisa. Nah, yang pertama yang diketahui adalah natrium hidroksidanya. Natrium hidroksidanya kita cari mol NaOH. Seperti yang tadi, mol sama dengan molaritas dikalikan volume. Berarti 0,1 kali 100 sama dengan 10 milimol. Kemudian mol yang satunya adalah mol HCl, itu juga sama. Molaritas dikalikan volume sama dengan 0,2 dikalikan dengan 100 sama dengan 20 milimol. Kita masukkan pada bagian baris mula-mula ya. NaOH-nya adalah 10. Di sini 10. Kemudian HCl-nya adalah 20, di sini 20. Kita lihat karena atas ini reaksinya sudah setara, kita bisa tentukan reaksi pembatasnya dengan membagi masing-masing mol dengan koefisiennya. NaOH 10 dibagi 1, koefisiennya 1 ya, tetap 10. HCl koefisiennya 1 berarti 20 dibagi 1, tetap 20.
Nah, yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah natrium hidroksida. Maka natrium hidroksida ini sebagai pereaksi pembatasnya. Dia yang habis. Berarti kalau mula-mula 10 karena sisa habis bereaksi kan otomatis sisanya 0. Berarti dia bereaksinya harus 10. Di sini juga 10. Di sini juga 10. Sini juga 10. Karena apa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, sisanya siapa? Sisanya adalah asam kloridanya, HCl-nya. Tinggal kita kurangkan 20 kurangi 10, kita peroleh 10 milimol. Ya. Nah, kemudian pernyataan yang benar terkait reaksi tersebut adalah natrium hidroksidanya habis dan HCl-nya tersisa 10 milimol. Benar atau salah ini? 0,01 mili. Sebentar. Kok saya malah jadi bingung ini. Natrium hidroksidanya habis, benar. Terus HCl tersisa 0,01 mol. Nah, kalau milimol dijadikan mol itu sama saja 10 milimol dijadikan mol itu kan berarti dibagi 1000 tuh. Berarti 10 dibagi 1000 sama dengan kurang 0,1. Nolnya hilang ya. Berarti 0,01 mol. Nah, sudah dapat ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Jadi diingat ini tadi satuannya milimol. Kalau dijadikan mol itu berarti dibagi dengan 1000. Dibagi 1000 dulu ya. Berarti kan tinggal 1/100. 1/100 sama dengan 0,01 mol. Oke, kita lanjut nomor 4. Pada pemanasan 24,6 gram kristal magnesium X(H2O) diperoleh 12 gram MgSO4 anhidrat. Anhidrat berarti unsur airnya udah hilang menurut persamaan reaksi berikut. Magnesium sulfat X(H2O). Saya tulis reaksinya. MgSO4 X(H2O) itu jadi MgSO4 plus X(H2O). Kan mestinya seperti itu. Nah, kita bisa menghitung masing-masing massa magnesium sulfat maupun massa airnya. Bagaimana caranya? Kita tulis saja MgSO4 X(H2O) itu adalah 24,6 gram. Sedangkan MgSO4-nya, MgSO4 ini saya tulis gramnya ya. Gram. Jadi gram kristal 24,6, gram magnesium sulfat atau gram kristal anhidratnya 12 gram. Otomatis gram H2O-nya adalah tinggal dikurangkan berarti 12,6 gram. Nah, kita tinggal cari masing-masing molnya. Mol MgSO4 sama dengan gram per mr. MgSO4-nya, gram MgSO4-nya adalah 12 dibagi MgSO4 mr. MgSO4 sama dengan Mg-nya itu sudah diketahui langsung, malah gampang ya. 120. Berarti ini 120, berarti ini tinggal dibagi, kita peroleh 0,1 mol.
Nah, kemudian selanjutnya kita cari mol H2O sama dengan gram per mR. H2O itu paling mudah diingat ya, 12,6 gram dibagi mRH2O itu jelas 18 sama dengan 0,7 mol. Maka X sama dengan mol H2O dibagi mol MgSO4. Mol H2O berapa? Mol H2O 0,7 dibagi 0,1. Angka di belakang koma ada 1 ya. Maksudnya bukan satu angka satu ini ya, angka di belakang koma itu maksudnya ini. Ini kan 1 digit. Nah, kalau 1 digit caranya kalau pembagian seperti ini tinggal atas itu kalikan 10. Berarti 7. Jadi X-nya adalah 7. Ya. Yang C. Oke, kita lanjutkan. Ada ya yang C. Yang nomor kelima. Kristal natrium karbonat. Kristal natrium karbonat yang masanya 14,3 gram direaksikan dengan larutan asam klorida menurut persamaan reaksi berikut. Natrium karbonat ditambah ACl menjadi natrium klorida ditambah air ditambah karbonat. Kok karbonat ditambah karbon dioksida. Dari reaksi tersebut ternyata didapatkan 1,120 ml gas CO2 ya. Kemudian pada tekanan 0 derajat Celcius 1 atm. Jika RNA 2 sama dengan 23, berarti kita bisa mengetahuinya adalah pertama, tetap kita tulis dulu reaksinya. Paling aman itu adalah menulis reaksinya terlebih dahulu, biar kita tahu alurnya seperti apa. NaCO3 ditambah 2HCl itu akan menjadi, ini mestinya udah setara ya. Kalau biasanya kalau sudah ada koefisien itu berarti dia reaksinya itu udah setara. CO2. Nah, pertama-tama di situ kan kita punya kristal natrium karbonat, masanya 14,3 gram. Berarti kalau kristal itu kan unsurnya ada ini Na2CO3 ditambah air, ya toh? Atau massa dari kristal ini itu merupakan gabungan dari natrium karbonat ditambah air. Nah, permasalahannya kita tidak tahu natrium karbonatnya berapa gram, airnya berapa gram. Nah, baru kita tahu di sini ternyata di sini ada air. Nah, berarti airnya itu kita nanti memperoleh dari sini. Atau malah natrium karbonatnya yang kita peroleh dari sini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita mulai bergeraknya adalah mulai dari mol CO2-nya terlebih dahulu. Jadi, kita bisa menghitung mol CO2-nya. Mol CO2 ya. Mol CO2, ingat yang diketahui adalah volumenya. Pada keadaan STP, mol suatu gas itu akan mengikuti rumusan mol sama dengan volume dibagi 22,4. Ya kan? Volumenya adalah 1120 ml itu sama dengan 1,12 liter dibagi 22,4 liter. Itu kita akan memperoleh 0,05 mol. Nah, mol CO2-nya sudah tahu. Kita bisa mencari mol natrium karbonatnya. Nah, kita tinggal cari mol NaCO3 itu sama dengan, kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanyakan adalah yang di atas. 1 per yang diketahui itu yang di bawah. 1 kali 0,05 mol. Sama dengan
Diingat ya, mol yang di atas ini, yang di atas ini adalah koefisien yang ditanyakan. Koefisien natrium karbonat itu kan 1, ditulis 1. Nah, yang di bawah itu adalah koefisien yang diketahui. Karena yang diketahui molnya adalah karbon dioksida. Koefisiennya berapa? 1, ditulis di sini. Dikalikan dengan mol yang diketahui. Mol yang diketahui kan jelas karbon dioksida. Berarti mol natrium karbonat adalah 0,05 mol. Nah, setelah kita mengetahui mol natrium karbonatnya, kita cari gram NaCO3 sama dengan mol iya benar ya, mol dikalikan mR-nya sama dengan 0,05 mol dikali mR NaCO3. Berapa itu? Tinggal kita hitung ya. mR NaCO3 sama dengan natriumnya itu 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16 sama dengan 23 tambah 12 tambah 4, 8. Ini 50, 60 sama dengan 83. Sebentar. 83. Oh, ada duanya ini. Ini kok kelupaan. Nah, 23 berarti 2 kali 46. Itu hasilnya adalah 106. Nah, ini tinggal gram mR-nya kan, gram natrium karbonat mol kali mR. mR-nya ketemu 106. Ini tinggal dikalikan 106 sama dengan hasilnya adalah 5,3 gram. Nah, ini baru ketemu. Nah, baru kita mulai ke kristalnya. Saya tulis di sini Na2CO3 NH2O itu adalah 14,3 gram. Kemudian Na2 natrium karbonatnya itu sama dengan 5,3 gram. Berarti ini gram ya. Ini gram. Maka gram H2O coret dulu, kurangi. Berapa? 9 gram. Nah, sekarang tinggal mencari mol masing-masing. Mol masing-masing. Mol natrium karbonatnya sudah ketemu. Ya, mol natrium karbonatnya kan 0,05. Kita tinggal nyari mol H2O. Gram per mR sama dengan gramnya adalah 9 dibagi 18 sama dengan 0,5 mol. Maka untuk nilai N ini, N sama dengan mol H2O dibagi mol Na2CO3. Mol H2O 0,5 dibagi dengan mol natrium karbonatnya adalah 0,05. 05 sama dengan, ingat angka di belakang koma ada 2, 1, 2 kalikan 100 dapat 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya ada ya, yang A. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ya. Larutan perak nitrat AgNO3 berlebihan ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 2,5 kali 10 pangkat min 2 mol MClX sehingga dihasilkan endapan perak klorida Mr AgCl 143,5 sebanyak 7,175 gram ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya tulis reaksinya terlebih dahulu. Jadi ini nomor 6 ya. AgNO3 ditambah MClX
menjadi AgCl ditambah MnO3X. Nah, seperti ini. Kita usahakan setarakan terlebih dahulu. Nah, ini ada Cl-nya, ada X, berarti sini kasih X. NO3X, berarti NO3-nya ini juga dikasih X. Ya. Nah, ingat, kita nanti fokusnya adalah mengolah dari AgCl ini. Kenapa mengolahnya dari AgCl? Karena di sini diketahui sehingga dihasilkan endapan perak klorida 7,175 gram. Berarti kita bisa menemukan molnya. Ya. Berarti kita bisa menemukan mol AgCl sama dengan gram dibagi mr. Gramnya berapa? 7,175 gram dibagi mr-nya. mr AgCl sama dengan Ag-nya adalah, sudah diketahui langsung, 143,5 gram. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, ini nggak usah ya, karena sudah diketahui. Nah, sekarang kita bisa mencari perbandingan koefisiennya. Ya. Karena apa? Karena di sini juga diketahui molnya. Mol AgCl-nya ada, mol MClX-nya juga ada. Ini kan diketahui 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, caranya bagaimana? Sesuai hukumnya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Berarti koefisien MClX dibagi koefisien AgCl sama dengan mol MClX mol AgCl. Nah, ini dasar hukumnya seperti ini. MClX-nya koefisiennya 1, AgCl koefisiennya adalah X, mol MClX adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi mol AgCl. Mol AgCl ini juga bisa saya tulis 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Saya tulis di sini 5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya bisa saya hilangkan. Ini 2,5, ini 5. Ini bisa dibagi 2,5 itu 1. 5 dibagi 2,5 itu 2. Kalikan silang ya. X kali 1, 1 kali 2. Berarti X sama dengan 2. Selesai. Gitu ya. Mudah sekali. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-7. Sebanyak 1 gram cuplikan yang mengandung karbon dibakar sempurna menurut persamaan reaksi berikut. Wah, kertasnya habis nih. Sebanyak 1 gram cuplikan yang mengandung karbon dibakar sempurna menurut reaksi. Berarti kita tulis ya reaksinya C. Nah, ini reaksi pembakaran karena direaksikan dengan oksigen O2. Jadi CO2. 1 gram menghasilkan 672 ml gas CO2 pada 0 derajat atau pada keadaan standar ya. Kadar karbon dalam cuplikan adalah, kita cari molnya terlebih dahulu karena yang diketahui adalah karbon dioksida. Mol CO2 sama dengan volume dibagi 2,4 sama dengan 672 ml dibagi 22,4 sama dengan 0,672 dibagi 22,4. Itu hasilnya adalah 0,03 mol. 0,03 mol. Nah, dari perbandingan koefisien, karena ini sudah setara ya, mol CO2 koefisiennya 1, mol C-nya juga 1 ya. Karena koefisiennya sama-sama 1 berarti molnya juga sama. Atau kalau kita mau pakai perhitungan mol C sama dengan 1/1 kali 0,03 mol sama dengan 0,03 mol.
Kemudian kita bisa nyari gramnya atau gram C. Gram C sama dengan mol kali mr sama dengan 0,03 kali mrc-nya adalah 12 ya. 12 sama dengan 0,36 gram. Otomatis prosentase atau kadar C sama dengan 0,36. Nah, cuplikannya berapa gram tadi? Cuplikannya adalah 1 gram dibagi 1 kali 100% sama dengan 36%. Jawabannya adalah yang B untuk nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ya, saya naikkan di sini. Nomor 8. Pada penentuan kadar ion Cl- dalam air laut diambil 10 ml air laut kemudian direaksikan dengan larutan AgNO3 0,05 molar berlebihan hingga semua ion Cl- mengendap sebagai AgCl menurut persamaan reaksi berikut. Seperti ini kita bisa lihat ya, ini juga sudah setara ya, baik muatannya sudah setara. Setelah endapan dikeringkan diperoleh endapan AgCl yang masanya 28,7 gram. Kadar ion Cl dalam air laut tersebut adalah, nah, yang pertama kali kita cari adalah endapan AgCl yang terjadi adalah 28,7 ya. Nah, berarti kita tulis dulu reaksinya Cl-. Jangan bosan-bosan menulis reaksi kimia ya, biar nanti terbiasa. AgCl ditambah NO3-. Nah, diperoleh endapan AgCl-nya. Nah, AgCl-nya kan ini, mol AgCl sama dengan gram per mr, sama dengan 28,7 gram dibagi mr AgCl sama dengan 108. Tadi AgCl 108 ya, benar ya. Perak 108, kemudian Cl-nya itu 35,5. Nah, kayak gini kan nanti kita kalau terbiasa mengerjakan soal kan sudah langsung hafal dengan sendirinya. Tidak perlu menghafal. Jangan biasakan untuk menghafal otak kita itu. Biasakan untuk berpikir. Gitu ya. Ini jadinya 143,5. Berarti ini dibagi 143,5. Hasilnya 28,7 bagi ini 0 sekitar 0, bukan sekitar ya, 0,2 mol. Nah, ini mol AgCl-nya. Nah, kita pakai perbandingan koefisien lagi karena ini sudah setara ya. AgCl-nya 0,2 mol. Berarti otomatis di sini Cl- karena koefisiennya sama juga 0,2 mol. Maka kita bisa mencari massa gram Cl-nya. Gram Cl- sama dengan gram sama dengan mol kali mr. 0,2 kali 35,5 sama dengan 7,1 gram. Nah, sedangkan gram dari air lautnya kita bisa hitung dari mana? Dari ini. Diambil 10 ml air laut. Berarti gram Cl- dalam air laut sama dengan, ingat gram itu kan sama saja massa ya. Massa ya, benar ya, massa. Kita ingat untuk rumusan massa jenis. Massa jenis itu simbolnya Rho sama dengan massa dibagi volume. Maka kalau kita mau mencari massa berarti sama saja massa sama dengan M sama dengan Rho kali V. Nah, gram Cl- dalam air laut berarti Rho kali V. Rho kali V ya. Nah, Rho-nya adalah gram air laut sama dengan Rho kali V. Sama dengan Rho-nya adalah di sini massa jenis air laut 1,025 kali volumenya adalah 10 mili. Kenapa tidak saya ubah ke mili? Karena di sini juga satuannya gram per mili.
dikalikan 10 mili, kan mili dicorek sama mili, hilang. Berarti tinggal 10,25 gram. Nah, kemudian kita bisa cari prosentase Cl- sama dengan 7,1 dibagi 10,25 kali 100%. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,69%. Nah, ini bisa dikatakan mendekati 70%. Yang A. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut untuk yang nomor ke-9, kapur tohor. Kalsium oksida dapat dihasilkan dengan pemanasan batu kapur. Ternyata mengajar capek juga ya. Tenggorokan itu serasa kering ternyata, walaupun tidak melihat muridnya gitu. Kapur tohor dapat dihasilkan dari pemanasan batu kapur. Jadi kita tulis dulu reaksinya. Nomor 9. Ini nggak terasa ini. CaCO3 solid jadi CaO ditambah CO2. Nah, ternyata yang diketahui reaksinya saja. Kita bisa balik mestinya. Nah, ini jika rendemen hasil reaksi 60% ya, maka massa kapur tohor kalsium oksida yang dapat dihasilkan dari pemanasan 1 ton, 1 ton batu kapur adalah, nah, rendemen kita lihat dulu rumusan dari rendemen ya. Rendemennya adalah rumusan dari rendemen sama dengan hasil nyata dibagi hasil teoritis dikali 100%. Nah, rendemennya 60%. Sedangkan hasil nyatanya, itu adalah yang dicari. Massa kapur tohor yang dapat dihasilkan. Nah, berarti ini yang dicari nih. Nah, kita bisa cari dari apa itu? CaO-nya ini. Teoritisnya. Jadi kita bisa mencari hasil teoritisnya adalah kalsium oksidanya. Jadi pertama kita nyari mol dulu. Mol. Karena yang diketahui adalah CaCO3, kalsium karbonatnya. Mol CaCO3 sama dengan gram per mr. Kalsium karbonat itu 1 ton, berarti 1000 kg. Ya, 1000 kg. 1000. Biasanya kan pakai gram, Pak Jul pakai kilogram. Nanti hasilnya bukan mol, tapi nanti hasilnya adalah kilomol. Gitu aja ya. mr kita hitung, mr CaCO3 kalsiumnya 40 ditambah C-nya 12 ditambah O-nya 48. 3 kali 16 ya. Berarti 60, 100. Benar ya? 100 ya. 100. Nah, ini 100. Nah, ini kan bisa dibilang 1000 dibagi 100 itu tinggal 10. Berarti sama dengan 10 kilomol. Ingat, satuannya bukan mol lagi, tapi kilomol. Maka kita bisa mencari gram CaO-nya. Gram CaO. Nah, sekarang baru. Kita lihat dulu ini 1. C-nya 1,
C-nya 1, O-nya 3, ini 1, ini 2, ditambah 3. Berarti ini sudah setara ya. Nah, berarti tinggal mencari gram CaO. Gram CaO diperoleh dari mol kali mR. mR sama dengan Ca itu 40 ditambah 16 sama dengan 56. Sama dengan 10 kilomol dikali 56. Ya benar ya. Jadi hasilnya adalah 560 kilogram. Nah, kenapa? Karena satuannya kilomol, bukan mol. Kalau mol hasilnya gram, tapi ini satuannya kilomol. Seperti itu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kita harus ini dijadikan gram dulu. Jadi 1000 gram kan jadi 10 pangkat 6 gram. Ya kan? Nanti malah semakin ruwet. Toh nanti dikembalikan lagi dalam bentuk massa kilogram. Nah, kita tinggal dimasukkan ke sini. Hasil nyatanya adalah yang dicari. Sedangkan teoritisnya 560. Berarti Pak Jul tulis di bawah aja ya. Jadi rendemen 60%, hasil nyata yang dicari, hasil teoritisnya 560 kg dikali 100%. Ini bisa hilang persennya. 0 hilang dengan ini. 0 yang ini hilang dengan ini. Berarti hasil nyata sama dengan 56 kali 6 sama dengan 336 kilogram. Apakah ada? Ada ya di sini. 336 kilogram. Oke, kita lanjutkan ke nomor berapa nih? Nomor terakhir ya. Sepotong logam besi yang masanya 2 gram direaksikan dengan HCl 2 molar berlebihan hingga semua habis bereaksi dengan persamaan berikut. Nah, ini Fe besi ya. Ferrum. Fe ditambah 2 HCl menjadikan FeCl2 ditambah H2. Gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak 861 ml diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, ingat ini bukan keadaan STP ya, karena pada tekanan 1 atm tapi suhunya 27 derajat Celcius. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang rumusan yang P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P-nya berapa? Tekanannya 1 atm. Volumenya berapa? 0,861. Ini kan volumenya 861 ml. Jadi kan ini tekanan, ini volume, ini mol, ini tetapan nilainya ada sendiri ya, 0,082. Kemudian T-nya ingat nanti tidak dalam Celcius tapi dalam Kelvin ya. Caranya suhu Celcius ditambahkan 273. Berarti 1 atm dikalikan 0,861 sama dengan mol dikalikan, ingat R itu tetapan ya. Itu dicari di buku 0,082. Kemudian dikalikan T-nya, T saya tulis di sebelahnya ya, T sama dengan suhu C ditambah 273 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300. Berarti 300. Berarti mol N sama dengan 0,861 dibagi 300 kali 0,082 sama dengan 0,035 mol. Ya, sudah ketemu. Untuk mol apa ini tadi? Gas hidrogennya. Nah, berarti mol ini. Kita cek dulu apakah dia sudah setara. 2. Fe1 1. Cl di sini 2,
sini 2, sudah setara. Berarti kita tinggal mencari mol Fe-nya ya. Mol Fe sama dengan koefisien Fe1, koefisien H21 dikalikan mol H2. 0,035 mol. Tinggal kita cari gram Fe. Gram Fe sama dengan gram itu mol kali mr. Sama dengan molnya adalah 0,035 kali mr-nya adalah 56 ya. 0,035 kali 56. Nah, ini Fe-nya 56. Itu hasilnya adalah 1,96 gram. Nah, terakhir adalah kita tinggal mencari kadarnya atau prosentase Fe sama dengan 1,96 gram dibagi dengan sepotong logam besi yang masanya 2 gram dibagi 2 gram dikali 100%. Hasilnya adalah 98%. Ada ya? Jawabannya adalah yang B. Oke, saya rasa cukup ya, panjang lebar sekali. 10 soal saja sudah 51 menit. Semoga membantu, bermanfaat. Yang sekiranya ada kesalahan silahkan dikoreksi atau diberikan feedback ke Pak Jul. Pak Jul terbuka dengan semua masukan, pendapat maupun kritikan. Yang terpenting sampaikanlah dengan lemah lembut, dengan santun. Tunjukkan kalian kalau dengan orang yang lebih tua itu bisa menghormati. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.